Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kisah Balaam bin Baura, pengikut Nabi Musa yang doanya mustajab namun dilaknat Allah. Doanya mustajab, selalu dikabulkan oleh Allah SWT, sayangnya di akhir hidupnya ia meninggal secara mengenaskan. Ini satu kisah yang terekam dalam Al-Quran tentang salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa bernama Balaam bin Baura yang doanya mustajab. Dalam silsilah kisah min Al-Quran Al-Karim, kisah Balaam bin Baura al-Aziz syabah Allah subhanahu wa ta'ala bi al-kal, karya Abdurrahim Mardini dan Abdurazak Mustafa Kilu disebutkan, Balaam bin Baura adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa maka Balaam bin Baura dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah SWT dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Balaam bin Baura oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampai di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Balaam bin Baura. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Balaam bin Baura. Oleh karena itu penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Balaam bin Baura dari harta, wanita, dan tahta. Balaam mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madian, Balaam bin Baura diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang hendak masuk ke Madian. Menurut sang penguasa kota, Nabi Musa masuk ke Madian bertujuan memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan Madian serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa-doa mustajab, maka dengan tanpa berpikir lama Balaam bin Baura mengiyakan perintah sang penguasa. Malam hari saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Balaam bin Baura bangun dan menengadah kepada Tuhannya, Allah SWT. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah SWT supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian. Balaam bin Baura sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah SWT mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah SWT, bukan malah insaf namun Balaam bin Baura semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk Madian dan berkhotbah, "Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Balaam bin Baura tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berfoya-foya dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Balaam bin Baura, penduduk Madian memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan menakjubkan. Wanita-wanita renum, seksi nan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Karuan saja, sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan Madian. Mereka terlena dengan desir nan lembut suara-suara wanita yang memanggil dan merayu. Pengikut Nabi Musa, bergelimpangan, jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Balaam bin Baura sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah SWT dianggap angin lalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini Allah SWT kirim kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa.
Atas perbuatannya ini Balaam bin Baura dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong sebagaimana dalam surat Al-A'raf 174-177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah SWT dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun ia memilih menentang dan menolak hidayahnya. Bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Balaam bin Baura akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Wallahu a'lam.